Menghadap tata anugerah belas kasihan-Mu, kami nyatakan kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sepenuhnya percaya rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera. Rancangan-Mu tetap yang terbaik. Bahkan di masa-masa sukar ini, di masa-masa pandemi ini, kami tetap kuatkan hati kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah Tuhan telah siapkan. Namun terlebih dahulu kami rindu sebagai seorang murid umat kepunyaan-Mu, kami mau duduk diam diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia. Setiap kata kalimat yang keluar bukan dari perbendaharaan sebagai manusia, tapi perbendaharaan surga dicurahkan dalam setiap kata kalimat yang keluar. Isi hatinya menjadi isi hati-Mu Tuhan. Perkataan-Mu menjadi perkataannya. Bahkan kerinduan-Mu menjadi kerinduannya. Agar setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton, setiap pribadi keluarga yang menonton, setiap mereka tanpa terkecuali dimanapun mereka berada, Jakarta, Indonesia, luar negeri, seluruh dunia, setiap mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa jaringan yang kami pakai, saluran internet, jaringan internet, semua yang kami pakai dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan dengan darah Yesus, lancar tanpa berhenti sama sekali, sampai dengan sesi yang malam sekalipun lancar, sempurna, sehat. Kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, roh yang bukan daripada-Mu kami patahkan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti setiap kata kalimat. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia minggu pertama di awal bulan Juli 2020. Suatu kehormatan bagi saya secara pribadi dan bagi saya keluarga dan seluruh Pomparan, Opung, Tumanggo, Simanjuntak dimanapun berada untuk bisa berdiri melayani saudara. Saya bangganya minta ampun jadi pendeta, terlebih lagi jadi pendeta di Gereja Tiberias, bangganya minta ampun. Pokoknya bukan bangga banget tapi bangga bingit, bukan banget lagi bingit. Bingit itu di atas banget saudara. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Shalom Tiberias. Haleluya, bisa lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, bisa tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan, saya melihat walaupun saya tidak melihat, tapi dengan mata iman ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang menonton acara ini. Katakan amin. Siapkan pulpen saudara, siapkan catatan saudara, siapkan rekaman saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pak Pendeta, kapan gereja kembali normal? Sabar saudara ya, yang pasti bukan minggu ini, minggu depan kita lihat nanti. Pokoknya kalau udah keadaan sudah kondusif, sudah tidak zona merah lagi, sudah boleh lagi ibadah dan sebagainya, karena banyak pertimbangan. Bukan karena kami takut saudara, sama sekali tidak takut. Untuk Injil kerajaan surga, untuk jiwa, Pak Pariaji ngajar mimbar harus korban, pelayanan harus korban. Kami siap memberi yang terbaik bagi jemaat. Tapi sebagai pengurus gereja kami perlu menimbang begitu banyak satu dan lain hal saudara. Karena kepentingan jemaat kami menaruh dari kepentingan kami. Kepentingan jemaat menjadi yang terutama. Tapi tenang saudara, kami telah mempersiapkan berbagai macam hal. Dan kita masuk dalam khotbah saya nggak akan bahas mengenai persiapan pembukaan. Karena itu bukan hal yang akan saya khotbahkan, waktu saya nggak banyak. Tema khotbah saya adalah The New Normal. The New Normal. Hari-hari ini bisa tolong ditampilkan tema khotbahnya. The New Normal. Ya, ini masih saya saudara ya. Oke. Ya, the new normal saudara, kalimat atau kata-kata yang paling sering hari-hari ini kita dengar. New normal atau normal yang baru. Ada banyak jemaat Tuhan, mereka curhat sama saya. Ya, baik dalam yang namanya WA, baik yang namanya telepon, baik yang namanya DM. Pertanyaan mereka selalu sama. Tadi Pendeta Jeffrey ngomong saudara, jemaat sekarang udah pinter-pinter. Kenapa pinter-pinter? Awalnya mereka nanya apa kabar, udah makan belum, dan sebagainya. Endingnya mereka tanya, Pak Pendeta, bisa nggak keadaan kembali normal lagi?
Pak Pendeta, mungkin nggak keadaan normal lagi? Atau pertanyaan yang paling banyak mereka berkata, Pak Pendeta, kapan kita bisa normal lagi? Sebagai hamba Tuhan, saya pun juga mempertanyakan yang sama. Bahkan seorang pakar mengatakan dengan sangat gamblang, dikatakan tidak akan mungkin normal kembali. Tidak akan mungkin kembali normal. Saudara, karena kan hari-hari ini kan keadaan kita kan abnormal. Nggak normal gitu hari-hari ini. Ya kan hal yang paling basic aja. Hal yang paling standar aja. Salaman udah nggak boleh. Udah nggak boleh salaman. Sekarang ketemu orang udah salam namaste. Sekarang ketemu orang salam cuman begini di dada. Udah kayak mbak-mbak Alfamart. Selamat datang di Alfamart. Nggak boleh lagi salaman, hal yang paling dasar. Udah nggak boleh lagi ke gereja secara fisik. Bagi kita pendeta nggak normal. Biasanya ngomong depan ribuan jemaat. Sekarang cuma sama satu lensa doang. Yang kalau kita lucu kayak gimana nggak ketawa dia. Dia diem aja gitu. Udah nggak normal. Banyak orang bertanya-tanya kapan sih Pak Pendeta kembali normal. Saya sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Normal arti dari kata normal itu adalah sesuatu yang menuruti sebuah aturan atau sesuatu yang menuruti pola yang umum itu normal. Sesuatu yang menuruti sebuah aturan, sesuatu yang menuruti sebuah pola yang umum. Dan itu hari-hari ini udah nggak normal lagi, udah nggak sebiasanya, udah nggak sewajarnya hari-hari ini. Tapi hari-hari ini saudara, saya merenung dalam sebagai hamba Tuhan. Saya merenung apakah mungkin bisa kembali menjadi normal lagi. Apakah mungkin keadaan bisa kembali seperti sedia kala. Dan dalam perenungan saya bersama dengan ini, hal ini udah lama sekali Tuhan taruh di hati saya. Saya suka sharing sama istri saya, sama teman-teman pendeta, sama rekan-rekan yang mendampingi saya melayani. Akankah keadaan kembali normal seperti sedia kala? Dan dalam perenungan yang saya renungkan, Tuhan bawa dalam perenungan gini, apa sih normal itu? Saya mau bilang sama saudara, bahwa apa yang menurut dunia normal, apa yang menurut dunia umum, belum tentu benar. Saya ulang sekali lagi, apa yang menurut dunia sesuatu yang normal, belum tentu bagi Tuhan itu berkenan. Sebagai contoh, kalau ada anak kecil, yang dari kecil dibesari dari keluarga pencuri, dari keluarga maling, terbiasa mencuri, terbiasa yang namanya maling. Ketika mereka sudah menjadi besar, ketika mereka mencuri, bagi mereka mencuri itu suatu yang normal. Bagi mereka maling itu suatu yang apa? Yang normal. Kalau ada anak kecil dibesarkan dari keluarga yang abuse, yang dikit-dikit main tangan, pukul dan sebagainya. Ketika dia besar, dia menikah, dia pukul suaminya, dia pukul istrinya, dia pukul pasangannya. Bagi mereka itu hal yang apa? Yang normal. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang yang normal itu belum tentu. Sesuatu yang umum bagi pemandangan dunia, sesuatu yang normal bagi dunia, belum tentu itu berkenan di hadapan Allah. Dahulu sebelum terjadi pandemi, normal bagi orang zaman dahulu sebelum terjadi pandemi atau bulan Juni atau bulan Februari, normal bagi mereka bangun pagi, berangkat ke kantor, pulang sampai malam, sampai di rumah gak punya waktu buat anak-anak. Tinggal tidur. Apakah itu normal buat saudara? Bagi orang dunia Februari itu normal. Tapi the new normal sekarang apa? Suami ada di rumah, ngurus istri, ngurus anak-anak. Bagusan yang mana? Normal atau yang new normal? Normal bagi dunia Februari kemarin saudara, ibu-ibu dari satu mall ke mall yang lain. Dari sempat satu kafe ke kafe yang lain. Cuman kasih anak uang jajan, gak pernah urus anak-anak. Anak-anak melekat kepada baby sister, bukan kepada Tuhan, kepada baby sister, kepada pembantu. Itu normal Februari yang lalu. Tapi the new normal, ibu-ibu gak bisa kemana-mana, ngurus anak, ngurus suami. Normal yang bagaimana? Yang lebih baik. The new normal, apa normal yang lama? Normal di bulan-bulan yang kemarin sebelum pandemi, normal anak-anak muda pulang dari kampus, pulang dari sekolah, sampai rumah ganti baju, pergi ke kafe, nongkrong, main game sampai seharian. Itu normal buat saudara, tapi bagi dunia itu normal. Tapi sekarang semenjak pandemi ini, the new normal, anak-anak pulang sekolah, nggak bisa enggak, karena ada papa mama di rumah, jadi kumpul bareng. Dulu sebelum terjadi pandemi ini normal,
Datang ke gereja telat. Ibadah jam 2, setengah 3 baru sampai. Itu yang bagus. Ada yang datang setengah 4. Ngapain? Terima doa berkat. Angkat tangan terima berkat. Amin. Itu normal. Tapi sekarang banyak jemaat WA saya, DM saya. Pak Pendeta, kapan gereja buka lagi? Aduh Pak Pendeta, kalau gereja buka lagi saya mau ikut bukan 1 sesi, 6 sesi. Kalah kita pendeta. Kapan kita ibadah lagi? Dulu normal bagi para pengerja Tuhan, woi melayani sembarangan. Dikasih jadwal banyak alasan. Itu normal dulu. Sekarang the new normal. Dikasih jadwal di mana aja, yang penting gereja buka, buat pelayan. Saya mau bilang sama saudara, satu kutipan yang menarik. Dikatakan demikian, kadang-kadang kita terbiasa. Seseorang bisa terlalu biasa dengan sebuah pola, sehingga sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Karena terbiasa dengan pola yang umum, karena terbiasa dengan pola yang terus kita lakukan, berbohong, menipu dan sebagainya. Jadi ketika mereka diajar hidup benar, mereka kaget karena itu gak normal buat mereka. Ketika diajar untuk hidup jujur, mereka kaget karena itu bukan yang normal buat mereka. Anak-anak muda ketika pacaran yang dulunya ngaco-ngaco, tapi ketika mereka masuk pandemi ini, ketika mereka pacaran gak ngaco-ngaco, mereka kaget karena itu gak normal buat mereka. Dan dengar baik, jadi anak Tuhan, jadi Kristen tidak pernah hidup normal, katakan amin. Soalnya sekali lagi, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen tidak pernah hidup normal. Maksudnya apa Pak Pendeta? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apa itu normal? Halo? Ada orang yang ngomongin saudara, Tuhan berkata apa? Berdoa buat dia. Apa itu normal? Jawab dong, imagine. Gak normal kan? Di saat lagi susah, tetap setia kasih persembahan ke rumah Tuhan. Apa itu normal? Jadi Kristen gak pernah bisa normal. Bapak Riyadi sama ibu selalu bilang, aduh Gideon, semenjak bapak sama ibu jadi Kristen, ikut Yesus, ada aja masalah. Terus saya bilang, nyesel dong Bu. Enggak lah, justru seneng. Loh kenapa seneng? Karena banyak masalah. Karena ikut Yesus, masalah boleh ada. Tapi kemenangan Tuhan sediakan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran apa yang bisa kita terima dari the new normal? Dengar baik saudara, jangan-jangan yang pertama kita baca. Yang pertama temanya saudara, poinnya, watch what you pray for. Perhatikan apa yang saudara doakan. Saya nggak bilang doa salah, jangan dipotong khotbah 1 menit dan langsung ditaruh sosial media. Ih pendeta sesat, awas ya, tak gantung kowe. Ya kan saudara, watch what you pray for. Perhatikan apa yang saudara doakan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Jangan-jangan keadaan sekarang ini adalah hasil doa kita. Loh kok gitu Pak Pendeta? Ya jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Saudara berdoa, Tuhan aku pengen punya waktu lebih banyak buat keluarga. Bam! Tuhan kasih pandemi, kau punya waktu buat keluarga. Tuhan, aku pengen punya waktu buat anak. Bam! Sekolah ditutup, kantor ditutup, punya waktu buat anak. Tuhan, aku mau punya waktu buat Engkau. Mau baca Alkitab karena setiap pagi rumahku di Bekasi, kantor di Jakarta. Masuk jam 7, jam 2 pagi harus bangun. Lebay ya gak apa-apa. Harus bangun pagi gak ada waktu buat baca Alkitab. Bam! Work from home. You have no reason at all untuk gak gereja, untuk gak baca ritual. Apa dasar firmannya? Kita buka firman Tuhan. Saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar 1 Samuel 8. Ayatnya yang ke-7 rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka apa? Mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 1 ayat lagi, biar bisa mengerti ayat yang ke-5, silakan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami.
seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Seperti pada segala apa saudara? Bangsa. Perhatikan apa yang saudara doakan. Mungkin what you prayer, apa yang saudara doakan di suatu hari nanti akan menjadi your prayer request. Akan menjadi pokok doa. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saya pengen dong punya suami kayak dia. Tuhan udah bilang, bukan dia. Gak apa-apa Tuhan, aku mau dia ganteng, alisnya nyambung Tuhan. Sampai bawah Tuhan. Tuhan bilang bukan dia, kamu saudara paksa. Tuhan kasih. Menurut saudara jawaban doa, menurut saudara. Tapi ketika saudara menikah, saudara sadar orangnya kasar, orangnya pembohong dan sebagainya macam. Tadinya itu doa saudara, tapi karena saudara memilih orang yang mau saudara, yang saudara mau. Jadi pokok doa saudara tiap hari. Kapan suamiku bertobat? Kapan dia pulang ke rumah dan sebagainya. Tuhan, aku mau pacaran sama dia, anak basket Tuhan. Kalau dia 3 point, bukan hanya boleh masuk ke ranjang, masuk ke hati Tuhan. Masuk ke hati Pak Tuhan. Tuhan bilang dia bukan anak Tuhan. Dia bukan anggota Tiberias Choir, dia juga bukan singer. Dia mah anggota geng motor. Tapi gak apa-apa Tuhan, enak boncengan berdua ngeliling kota Jakarta. Najis gak? Tapi karena kita ngotot, kita pacaran. Kita bilang Tuhan jawab doa. Padahal ketika udah pacaran, dipukul dan sebagainya macam. Jadinya pokok doa kita. Bangsa Israel, dia minta sama Tuhan. Minta kepada Nabi Samuel. Minta apa? Raja. Apa kata Tuhan kepada Samuel? Bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Di ayat yang kelima, bagian terakhir, katakan demikian ayat yang kelima. Tolong tampilkan, ya. Di sana toiletnya, ya kelima. Ya, dikatakan. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan mau Israel menjadi favorit. Tuhan mau Israel menjadi spesial. Tuhan gak jadikan Israel bangsa seperti bangsa yang lain. Tapi mereka minta raja supaya sama kayak bangsa lain. Padahal Allah sendiri hendak menjadi raja buat mereka. Padahal Allah sendiri hendak memimpin mereka. Tapi mereka meminta raja. Ini yang saya bilang. Saya gak bilang doa itu salah. Kalau saya bilang doa salah, saya pendeta yang sesat. Tapi saya mau bilang, bisa jadi mungkin pandemi ini akibat dari doa saudara. Saya kesaksian berapa tahun yang lalu. Saya doa sama Tuhan. Dan ternyata istri saya juga doa yang sama. Yang waktu itu belum pacaran, masih jadi koko adik. Saya doa, saya bilang, saya pendeta yang cukup real lah, apa adanya. Dari mimbar ini saya ceritakan. Biar pengalaman saya tidak saudara ulangi dan saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik dari saya kalau perlu. Saya doa, saya bilang Tuhan, saya mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mau dipakai Tuhan lebih lagi. Proses aku, bersihkan aku jadi pribadi. And BAM! Tuhan proses. Sakit banget. Air mata gak terhitung. Berat badan turun. Kalau pendeta Jeffrey naik, saya turun. Turun berat badan. Saya lagi nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya melewati lembah kekelaman. Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya harus begini. Roh Kudus bilang sama saya, kan kamu yang doa. Terus saya marah. Saya bilang, doa kapan kayak begitu? Enak aja doa kapan. Gak ada doa begitu. Tuhan bilang. Somehow Tuhan ingetin saya. Di bawah satu tempat. Saya pernah doa, Tuhan, saya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Kita doa minta kekuatan, Tuhan kasih masalah. Kita minta kasih hikmat, Tuhan beri aku hikmat. Tiba-tiba Tuhan kasih masalah yang pelik. Kita minta kesabaran, tiba-tiba seharian penuh diuji kesabaran. Istri saya pagi-pagi doa sama kami doa keluarga. Istri saya doa bilang, Tuhan berikan saya kesabaran hari ini. Amin. Turun dari nggak besok, nggak sore, nggak besok, nggak siang. Menit itu juga ketika berkata amin, mukjizat itu nyata. Turun ke bawah istri saya, woi anak saya Genesaret Benyamin Simanjuntak, woi
itu piring, saudara, piring di rumah kan kami kan orang kaya ya kan saudara ya. Piring dari China yang mahal itu enggak saudara. Piring dibanting, pintu dibuka, dia ambil sampah semua. Diambil taruh sampah. Seharian anak saya rewelnya minta ampun, minta digendong, dikit-dikit nangis. Seharian sampai istri saya rambutnya lurus jadi keriting. Dia wah, udah malam nih ketika doa istri saya bilang, kok minta kesabaran sama Tuhan? Kok jadi begini? Terus saya bilang, lah, cara Tuhan ngasih kesabaran gimana? Gimana emang? Udah naik, pelan-pelan dong, jangan marah. Hampir saya mau dimakan. Terus saya bilang sama dia, ya anak itulah. Makanya saya mau bilang, mungkin kau yang doa, Tuhan, saya mau putus dari dia, tapi saya gak punya cara buat putus. Kau yang pacaran gitu ya. Terus Tuhan bikin pandemi, supaya engkau bisa putus gitu. Saudara yang capek kerja, Romusa, kerja keras, bla 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 bla. Tuhan pengen dong istirahat. Lihat tanggalan, 2020 tanggal merahnya dikit. Tuhan bilang mau banyak, gue kasih merah semua. Semua merah. Ya kan? Apa yang mau saya bilang sama saudara? Makanya ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata demikian. Kalau boleh, tahun ini lalu daripada. Saya beberapa hari yang lalu pergi ke sebuah tempat. Saya doa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang lebih luas lagi. Saya senang sekali doa Ibu Gembala yang bilang hati yang legowo. Saya pengen punya hati seperti itu. Biar kalau orang ngomong apa, udah gak pusing amat lah. Saya jalan terus sama Tuhan. Baru ngomong gitu doa, saya keluar rumah. Jalan, mobil saya tabrak sama istri saya. Bang! Saya salah juga sih. Bempernya apanya habis. Saya nengok ke belakang. Aduh. Saya bilang, alamak Jan. Masuk ke mobil, istri saya bilang, tuh. Kadang-kadang perempuan kan suka begitu kan, udah ketabrak kita. Tuh, dengar kata istri. Saya bilang, ngomong apa? Nggak aku ngomong apa-apa. Tabrak. Telepon ke bengkel karena asuransinya udah habis. Bengkel bilang sekian puluh juta. Astaga, saya bilang. Tahu ya. Saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan itu nggak pernah normal. Nggak ada normal, nggak ada. Nyaman dikit, Tuhan lihat udah nyaman, dia goncang. Tuhan lihat saudara udah siap, saudara nggak tanya, Tuhan nggak tanya saudara udah siap belum? Enggak, dia goncang. Ikut Tuhan itu selalu ada progres, katakan amin. Tapi kadang-kadang air mata. Yang kedua, kita cepat saja karena udah diangkat papannya saudara. Yang kedua, saya sedikit menarik saudara, ada kutipan yang menarik dikatakan demikian. Kenapa sih kita harus berdoa? Dikatakan bahkan orang Kristen yang mencoba berjalan benar dan saleh dapat, tolong tampilkan slide-nya. Bahkan orang Kristen yang mencoba berjalan benar dan saleh dapat terpleset dan jatuh ke dalam dosa kapan saja. Hanya Tuhan yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar dan lurus. Yesaya 26 ayat yang ke-7 mengatakan jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. That's why ketika kita berdoa, kutipan dari seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. So when you pray, be specific. But always end your prayers with a malleable heart. Which believe that God knows best how to lead and direct His children. Jadi ketika saudara berdoa, spesifik. Setelah spesifik, pastikan malleable heart. Apa itu artinya? Hati yang mau diajar. Hati yang mau tunduk. Hati yang mau ikut. Ada seorang orang tua, saya kenal. Dia berdoa untuk anaknya. Doanya gini, Tuhan, saya berdoa anak saya dipakai Tuhan. Karena anaknya punya karunia dan sebagainya macam. Tapi anaknya belum mau melayani. Tuhan, saya doa supaya anak saya dipakai Tuhan. Dan ketika doa seperti itu, ibunya sadar, oh iya, tapi Tuhan kalau boleh, jangan sakit caranya Tuhan. Itu spesifik. Sekarang saya kalau doa, Tuhan, murnikan saya lagi. Tapi kalau boleh Tuhan, jangan ajit nai Tuhan. Ngomonglah baik-baik, jangan sampai sakit tuh. Tapi ya kalau Tuhan izinkan mau ngomong apa. Yang kedua,
The new normal. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mungkin hari ini keadaan adalah hasil dari doa kita. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari the new normal? Yang kedua kita pelajari adalah don't go back to Egypt. Jangan kembali kepada Mesir. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kita lihat firman Tuhan. Rekan saya bisa bacakan Keluaran 14. Keluaran 14, karena waktunya nggak banyak, kita lompat saja saudara. Kita lompat saja, kita lompat ke ayatnya yang ke-7. Keluaran 14 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-14. Silakan. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk apa? Bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayatnya yang kita lompat Keluaran 16, ayatnya yang ketiga. Dan mereka berkata kepada Musa, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Apa maksud saya dengan berkata jangan kembali kepada Mesir? The new normal. Banyak orang berharap kembali kepada normal. Kapan ya bisa kembali normal? Kapan ya kalau normal yang saudara maksud tidak berkenan di hadapan Allah? What for? Apa perlunya? Apa pentingnya? Kalau normal yang saudara harapkan sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan saudara. Karena Tuhan gak mau saudara stuck di situ. Maka dia bikin the new normal. Bangsa Israel mereka berharap kembali ke Mesir. Daripada melewati padang gurun. Bagi bangsa Israel normal is Mesir. Bagi bangsa Israel normal itu Mesir. Padahal the new normal bagi Allah apa saudara? Promised land. Tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Allah sedang membawa mereka ke tanah yang limpah susu dan madu. Tapi mereka berharap Tuhan kembalikan mereka ke Mesir. Tuhan mempersiapkan mereka menjadi orang bangsa pemimpin. Bangsa hebat. Tanah yang limpah susu dan madu. Tapi mereka bilang sama Tuhan apa? Kembalikan kami ke Mesir. Jadi apa? Budak. B-U-D-A-K. Padahal Tuhan mau mereka jadi apa? Bangsa yang besar. Banyak di antara kita minta kapan normal lagi? Biar apa? Lakukan yang Tuhan gak suka lagi. Kapan normal lagi? Biar kembali seperti itu. Padahal Tuhan sedang persiapkan the new normal for us. Katakan amin. Tuhan sedang siapkan the new normal. Makanya Tuhan gak pernah dapat bekerja di masa lalu. Bahkan Tuhan gak tertarik sama masa lalu saudara. Tuhan tertarik sama masa depan. Arahkan pandangan bukan kepada normal, tapi kepada new beginning. Hal yang baru. Katakan amin. Hal yang baru. Saya mau bilang sama saudara. Ada banyak orang hari-hari ini. Ketika saya sedang menyiapkan firman Tuhan ini. Saya bilang sama Tuhan. I'm ready. Apa itu? Apapun the new normal. Apapun yang menanti aku setelah keadaan ini berlari, I'm so ready. The new normal. Bangsa Israel mereka nangis, minta kembali ke Mesir. Padahal di saat yang bersamaan, Tuhan sedang membawa mereka ke tanah perjanjian. Makanya saya mau bilang, ketika engkau memutuskan berkata yes sama Yesus, maka detik itu siap-siap. Life Never Flat by Citato.
Hidup gak akan flat lagi. Karena Tuhan gak rela anaknya biasa aja. Tuhan gak rela karena gini, kekristenan itu selalu progresif. Tuhan kita bukan Tuhan yang statis. Dia datang ke dunia, turun. Dia mati, turun lagi. Habis itu apa? Dia naik. Bangkit, udah bangkit, dia naik ke surga. Duduk sebagai anak. Tuhan kita aja dia progresif. Makanya Alkitab bilang dari from glory to glory. Alkitab yang bilang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya Alkitab bilang jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Itu janji Tuhan bagimu dan bagiku. Jadi berhenti bilang when everything gets normal. Karena ikut Tuhan. Gak pernah normal. Gak pernah normal. Day by day, seasons by season. Musim demi musim. Ala proses. Menit demi menit. Ala proses. Lewat kejadian demi kejadian dia sedang men-shape us. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang mengajar kita seperti tanah liat di tangan penjunan. Bagi Mesir, bagi Israel, Mesir adalah normal. Orang kadang-kadang kalau udah terbiasa gak mau keluar. Ada anak muda pacaran dengan pacaran toxic relationship, di abuse, dipukul. Tapi karena terbiasa, udah biasa. Disuruh bilang putusin, gak mau. Pendeta bilang ada yang lebih baik menanti kamu. Dia bilang enggak. Saya lebih baik dipukulin, lebih baik disakitin, lebih baik dibohongin. Tapi ini saya tahu. Karena saya tahu. Saya tahu endingnya, saya tahu sakit apa. Toxic. Normal bagi mereka. Normal seperti itu. Padahal kalau dia lepaskan, walaupun kita unknown, kita nggak tahu, kita nggak ngerti what waiting us behind it. Apa yang menanti kita di balik pintu itu. Tapi karena kita nggak berani. Pukul-pukulin deh. Sakit-sakit deh. Kecewa. Ada orang kerja di kantor berpuluh-puluh tahun, gajinya nggak bagus, bosnya kasar, ngomong segala macam, teman-temannya, tapi karena normal. Itu situasi yang udah sering. Ada cerita menarik dalam perang dunia kedua. Ada pasukan sekutu yang dikalahkan oleh pasukan Jerman. Disergap. Mereka dikasih 2 pilihan. Yang pertama, mati ditembak sekarang. Door. Judulnya Black Door. Cek di internet. The Black Door. Yang kedua, atau pintu itu. Pilih mana? Yang menyedihkan mayoritas memilih mati ditembak. Karena kenapa? Mati ditembak jelas. Door. Mati. Tapi kalau lewat pintu hitam itu banyak ketidakpastian. Bayangan mereka disiksa segala macam. Dan selesai komandan Nazi ditanya sama pasukannya. Komandannya ditanya. Komandan, apa sih yang menanti di pintu itu? Apa kata komandannya? Buka aja. Ketika dibuka, saudara mau tahu apa? Jalan keluar. Terus mereka kaget. Loh, kalau nanti mereka pilih gitu gimana? Ya mereka bebas. Loh, kenapa komandan begitu yakin? Dia bilang manusia terbiasa memilih yang pasti. Sesakit apapun, seberat apapun, sepahit apapun. Tapi karena pasti, dia pilih. Don't go back to Egypt. Setelah ini kembali normal. Setelah bisnis as usual. Setelah kembali saudara masuk kantor. Jangan mau jadi orang yang cuman normal aja. Nongkrong sama teman yang salah. Pacaran sama pacar yang salah. Bisnis yang salah. Tapi Pak Pendeta udah 5 tahun sudah nyaman. Tapi Pak Pendeta, saya kerja udah 7 tahun. Saya kenal semua. Dari mulai OB sampai CEO saya kenal. Kadang-kadang rasa nyaman menghamba Tuhan. Bekerja hebat dan luar biasa. Percayakan Tuhan atas masa depan. Dia sanggup melakukan perkara yang hebat dan gagah perkasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir.
musik teman saya, Winner Camp, boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, what should we do in the new seasons, new normal. Yang pertama, perhatikan doa saudara, karena kadang-kadang Tuhan jawab doa kita tapi dengan cara yang kita gak suka. Tuhan, saya mau rendah hati, bam, dihajar dengan beri kemiskinan, kegagalan, biar rendah hati. Yang kedua, what should we do in the new normal? Don't go back to Egypt. Pesan saya, ketika kembali normal, ketika kembali business as usual, para pelayan Tuhan, listen carefully, dengar baik-baik. Ketika kembali nanti pelayanan, tolong sebagai your pastor, sebagai pastor saudara, pendeta saudara, sebagai one of great pendeta di gereja TV. Saya mau engkau para pelayan Tuhan, jangan pernah lagi ambil keuntungan dari pelayanan. Jangan pernah lagi sembarangan melayani Tuhan. Nanti engkau pakai jas lagi, engkau pakai dasi lagi, ingat. Itu bukan buat gagah-gagahan. Tapi itu untuk glorify His name. Ketika engkau nanti MC, naik di mimbar lagi, ingat. Suara yang kau punya ini milik Tuhan. Jangan kau pakai untuk tinggikan namamu. Pakai untuk tinggikan namanya. Para asyur, para jemaat, ketika nanti kembali ke gereja, saya mohon jangan lagi main-main sama gereja. Ketika hari Minggu gereja. Tapi Pak Pendeta ada meeting, gak peduli gereja. Yang ketiga, yang terakhir, prioritize God. Jadikan Tuhan yang terutama. Prioritaskan Tuhan yang terutama. Mengapa saya katakan harus prioritaskan Tuhan? Tuhan memerintahkan kepada Yosua ketika ia menggantikan the great leader Musa. Tuhan perintahkan kepada Yosua apa? Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Renungkan firman Tuhan. Artinya Tuhan bilang sama Yosua, jadikan Tuhan yang terutama. Kenapa? Karena generasi sebelum Yosua gagal memprioritaskan Tuhan. Di mana manusia tidak menjadikan Tuhan yang terutama, pasti gagal. Di mana pebisnis tidak menjadikan Tuhan yang terutama, pasti kolaps. Di mana pelayan Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan yang terutama, kolaps. Prioritaskan Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menghentikan mana bagi bangsa Israel 40 tahun. Kenapa diberhentikan mana? Saudara, karena mana sudah mengambil tempat Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Saudara baca dalam Keluaran 16, dalam Keluaran 16, Keluaran Yosua 5:12 dan seterusnya. Banyak ayatnya, waktu saya gak banyak untuk buka satu-satu. Setiap pagi bangsa Israel yang ada dalam pikiran mereka mana. Wake up in the morning, mana. Yang di hati mereka mana. Mereka jadi gak pikirin Tuhan lagi. Hari-hari ini normal yang kemarin itu menjadikan uang sebagai hal yang normal. Bangun pagi sampai malam, jungkir balik kerja cari duit, itu normal. Tipu sana, tipu sini, itu normal. Bohong demi kebaikan, itu normal. Pelayanan bolos-bolos, itu normal. Ke gereja bolos-bolos, itu normal. Kenapa kita harus prioritaskan Tuhan? Yang pertama, ini poin saya terakhir. Karena prioritas menunjukkan isi hati. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kenapa kita prioritaskan? Karena prioritas menunjukkan isi hati kita. Kenapa banyak orang bangun pagi dengan gampangnya untuk buka toko, tapi yang disuruh bangun pagi untuk ke gereja, malasnya minta ampun. Kenapa banyak orang gampang bangun pagi untuk ke kantor, tapi yang suruh bangun pagi pelayanan, alasan sederhana. Karena toko jadi Tuhannya. Karena kantor jadi Tuhannya. Yang suruh bangun, bangun. Dijadwalin sama leadernya,
singer, MC, jam 7 pagi mulai alasan. Bro, sorry bro, matahari di rumah gue jam 7 belum terbit bro. Bisa gak jam 12 malam gue pelayanan? Kenapa kalau buka toko, kok gak pernah komplain, engkau buka aja gitu. Buka toko jam 5, kok gak alasan buka. Giliran suruh gereja, kenapa giliran kau lembur gitu? Karena dibayar lemburmu, engkau gak alasan. Giliran pendeta, khotbah lama dikit, mulutmu udah bawel gitu. Suruh ikut doa semalaman, capek doa terus. Itu menunjukkan siapa hati kita. Who is the Lord in our heart? Loh, kalau penting kan, saudara kalau punya pacar, naik pesawat, sayang, aku di pesawat ya. Sayang, mau take off. Sayang, sayap kiri udah kebuka. Sayang, sayap kanan belum kebuka. Ya kan? Kalau pacar gimana? Mendarat, sayang, just landed. Di mana? Hatimu. Sayang, lagi di toilet. Sayang, lagi PUB. Bukan PUBG, bukan. Karena penting buat saudara. Kenapa kita prioritaskan Tuhan? Karena prioritas menunjukkan siapa yang di hatimu. Yang kedua, kenapa prioritas selalu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan? It's simple. Ada banyak orang disuruh pelayan, ada banyak orang disuruh ke gereja. Aduh gak ada waktu. Saya capek ngajakin anak-anak muda, ayo pelayanan, nanti Pak Pendeta. Ketemu sama orang tua, nah anaknya pelayanan ikut 5.000 choir, ikut 7.000 choir. Oh nanti Pak Pendeta. Tapi giliran maaf ya, giliran kena stroke, rela antri, lewat macet-macetan, antri ambil nomor, bayar mahal, gak pernah lewat jadwal terapi. Padahal bayar. Giliran cuci darah, gak pernah. Setiap minggu udah nunggu di rumah sakit. Kenapa saudara bisa? Karena saudara butuh. Karena saudara ketergantungan sama itu. Oh come on, saya mau bilang, when everything get normal, ketika Tuhan mempersiapkan the new normal, oh come on. Dari mimbar gereja Tiberias ini, dari mimbar ini saya mau bilang sama saudara, don't go back to Egypt. Jangan kembali lagi ke Mesir. Jangan lagi jadi budak dari dosa seksualmu. Jangan lagi jadi budak dari penghambaan uang. Jangan lagi jadi budak oleh pikiran jorokmu. Budak bukan hanya bicara jadi budak gitu. Tapi jangan lagi jadi budak oleh sakit hatimu. Jangan lagi jadi budak oleh your insecure. Prioritize God. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Udah banyak yang diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sejenak naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dimanapun kau berada, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dengan iman dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Dengan iman katakan perlindungan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun. Yes Lord, kami percaya itu. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Sama-sama katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Lebih sungguh lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kami percaya kemenangan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama sambil angkat kedua tanganmu bersama dengan rekan saya pendeta Reno, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamat. Angkat hatimu, angkat tangan. Dalam janji-Mu akan kemenanganku, kemenanganku, selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tetap angkat kedua tangan saudara. Khotbah saya bagi para pebisnis, khotbah saya bagi para pengusaha, khotbah saya bagi kepala rumah tangga, bagi ibu, bagi suami, bagi anak, siapapun engkau. Iblis mau saudara percaya kembali ke normal adalah hal yang baik. Iblis percaya bahwa kembali ke belakang adalah hal yang baik. Iblis mau saudara percaya bahwa berkat Tuhan stop sampai di sini. Padahal Tuhan sedang membawa engkau keluar dari Mesir. Padahal Tuhan sedang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Mungkin belakangan di puluhan tahun di belakang engkau diperbudak oleh pekerjaanmu. Mungkin kau diperbudak oleh kantormu. Mungkin kau diperbudak oleh ketakutanmu. Mungkin kau diperbudak oleh hubungan yang salah. Padahal Tuhan sedang mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan. Tuhan sedang membawa engkau ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah di mana engkau menjadi bos atas hidupmu. Hari ini berhenti berkata sama Tuhan, Tuhan
Bahwa saya kembali kepada normal. Karena jadi Kristen tidak pernah normal. Ikut Yesus tidak akan pernah bisa normal. Karena pasti dan pasti, saking sayangnya dia sama saudara, dia akan guncang kenyamananmu untuk bawa engkau to the higher level. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Bilang sama Tuhan hari pribadi lepas pribadi, dimanapun kau berada, Jakarta, Medan, Surabaya, Singapura, Amerika, dimanapun kau berada, taruh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri, bilang Tuhan, I'm ready for the new normal dari Tuhan. Aku siap untuk the new territory, untuk the new promotion, untuk kekuasaan yang baru, untuk promosi yang baru, untuk berkat yang baru, untuk hikmat-hikmat yang baru. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu, bilang I'm ready Lord, aku siap. Aku siap. Para pendeta, para hamba Tuhan, angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku siap. Aku siap untuk the new normal. Bawa